semuanya. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, penuh sukacita, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita hadapi sepanjang minggu ini, tapi satu hal kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Puji nama Tuhan. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, supaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberikan waktu ini bagimu Tuhan, untuk berbicara buat kami lewat kebenaran firman Tuhan yang siap disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kuasa pengurapan-Mu turun di atas hamba-Mu, bahkan di atas setiap pribadi kami yang siap mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami, urapi kami semua, sehingga firman ini akan menjadi benih yang unggul, yang tertanam dalam setiap loh hati kami, tanah hati kami, dan itu bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Segala kekuatan-kekuatan yang bukan daripada Tuhan, yang coba mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus saja yang mengambil alih waktu ini, sehingga benar-benar kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Ya, masih bicara tentang iman untuk bulan Agustus ini. Iman adalah melihat hal-hal yang kelihatan. Kita sudah belajar bahwa iman, minggu kemarin kita sudah belajar bahwa iman fokus kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Luar biasa. Ya, fokus kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Ya, saya percaya sepanjang minggu ini kita benar-benar melihat bahwa kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Dan itu tidak terbatas, ya, di luar jangkauan pikiran kita, di luar daripada kehendak kita, di luar daripada rancangan kita. Kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kita, dan selalu itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, saat ini atau hari ini kita akan belajar lagi bahwa iman ini agak berat ini, tapi saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan. Iman adalah rela mengalami cobaan. Haleluya. Iman rela mengalami cobaan. Di dalam Ayub, kita masih tetap di dalam Ayub. Ya, minggu kemarin dalam Ayub. Ayub ini bicara soal pribadinya Ayub. Ya. Ayub 1 ayat 20 dan 22, dari ayat 1 sampai 22, tapi saya bacakan saat ini ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Ayub, ya, berkata di dalam ayatnya yang ke-22, ayat 21, bagian yang terakhir, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, mengapa Ayub berkata demikian? Mengapa ada ungkapan atau kalimat seperti ini? Ayub mengalami cobaan yang berat. Ayub mengalami cobaan yang berat, yang luar biasa. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 19, ya, dikatakan dia memiliki lembu sapi 500 pasang atau 1000 ekor, keledai betina 500 ekor, kambing domba 7.000 ekor, dan unta 3.000 ekor. Dan dikatakan firman Tuhan, semua terbakar dan dirampas orang. Ya, itu ujian atau cobaan yang terberat yang Ayub alami, sehingga dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Nah, bukan cuman itu saja. Ya, kalau kita baca dalam ayat 2, 18 dan 19 di ayat 2 dan 18 sampai 19, di situ dikatakan 10 anaknya mati. Bayangkan ya. Semua anaknya mati, 10 mereka mati. Ya. Itu dikatakan bahwa Ayub mengalami cobaan yang berat. Ya, kemudian bukan cuma harta kekayaannya, bukan cuma anak-anaknya, dia sendiri. Ayub diberikan penyakit borok yang busuk. Ya, di dalam pasal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan. Ya, saudara bisa baca. Ya, dikatakan mengalami penyakit borok yang buruk. Jadi secara jasmani ia kehilangan kekayaan, anak-anaknya dan kesehatannya. Dan secara sosial ia diasingkan dari semua sahabat-sahabat dan keluarganya. Kalau kita baca di dalam pasal 19,
pasal 19 ayat 13 sampai 19. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Nah, ini dia. Ya. Secara sosial ia diasingkan oleh semua sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Ya, secara jasmani ia kehilangan kekayaan, kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatannya karena dia sakit borok yang busuk. Ya, kemudian secara sosial dia kehilangan sahabat-sahabat, dijauhi oleh sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Ya, dan secara rohani, ya, ia merasa ditinggalkan oleh Allah. Ini yang paling berat buat dia. Ya, di dalam pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4 dikatakan, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Ini perasaannya, ya, bahwa dia merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Allah dalam keadaan itu. Ya, berat sekali. Ya, berat sekali. Ya, Daud pernah mengalami tekanan atau perasaan yang berat sekali. Ya, ketika dia mengatakan bahwa Tuhan, Engkau boleh menghukum, tapi jangan jauhkan rohmu daripadaku. Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu kekuatan itu sebetulnya ketika dia rasakan ada Allah. Nah, di sini dia merasakan bahwa Tuhan itu meninggalkan dia. Ini satu beban atau satu cobaan yang paling berat dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, nah itulah iman, ya, iman dikatakan iman adalah rela mengalami cobaan. Kita belajar dari Ayub, ya, dia mengalami cobaan yang berat, ya, secara jasmani, secara sosial, dan secara rohani, ya, dia mengalami cobaan yang berat. Nah, apa makna dari ungkapan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan? Ya, ketika dia dalam percobaan yang berat, ya. Nah, apa makna daripada kalimat yang dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan? Ya, di sini makna yang dari makna ungkapan daripada Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang pertama, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, keluargakah, harta kekayaan, kehormatan, itu adalah pemberian Allah semata-mata, bukan karena hasil usaha kita. Ya, Ayub menyadari itu. Ya, apa yang dia punya, yang dia miliki, keluarga, harta kekayaan, dan kehormatan, itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberi, sekarang Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Itu makna yang pertama. Ya, semua itu adalah pemberian Allah semata-mata. Kemudian manusia tak berkuasa atas diri dan hidupnya, serta semua yang menjadi miliknya. Manusia, dari ungkapan itu menyatakan maknanya bahwa manusia itu tidak berkuasa atas dirinya dan hidupnya, serta semua yang ia miliki. Karena Tuhan punya otoritas atas hidup dan segala milik kita. Ya, makna ungkapan itu adalah Tuhan yang punya otoritas dalam diri kita dan hidup kita dan semua yang kita miliki. Jadi kalau Tuhan memberi, sekarang Tuhan ambil, ya nggak bisa apa-apa, karena itu otoritasnya Tuhan. Karena semua yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Ya. Lalu ketiga, makna yang ketiga adalah tujuan hidup.
dan semua yang terjadi dalam hidup kita, agar kita senantiasa mengucap syukur dan selalu mengembalikan segala pujian dan kemuliaan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Ya, makna yang ketiga dari ungkapan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, berarti tujuan hidup dan semua yang terjadi dalam kita, supaya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, selalu kita mengembalikan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Inilah makna. Ya, mengapa di dalam beban yang berat, cobaan yang berat yang dialami oleh Ayub, ya, dia simpulkan dalam satu kalimat: Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebab dia tahu bahwa semua yang dia miliki, hidupnya, kekayaannya, keluarganya, kehormatannya, itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan dia menyadari bahwa otoritas tertinggi itu atas kehidupan kita dan semua yang kita miliki adalah Tuhan. Bukan dia, bukan kita, tapi Tuhan yang mempunyai otoritas dalam kehidupan kita dan segala apa yang menjadi milik kita. Dan tujuan hidup kita dan semua apa yang terjadi dalam hidup kita, kita kembalikan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan akan membuat segala sesuatu pada akhirnya itu baik buat kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, ketika kita dalam cobaan yang berat? Bagaimana kita bisa ungkapkan kalimat ini, pernyataan ini, bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, ketika kita dalam cobaan yang berat, seperti yang dialami oleh Ayub? Bisakah kita mengatakan demikian? Bisakah kita mengungkapkan pernyataan ini ketika kita dalam cobaan yang berat? Kalau Ayub bisa, saya percaya kita orang yang percaya pun pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Ayub manusia biasa, ya, kita juga manusia biasa. Tapi yang menjadikan kita luar biasa dan mampu melakukan ini adalah Tuhan dan kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita dapat berkata seperti itu? Maka yang pertama, ketika kita ada dalam cobaan yang berat, yang pertama kita harus terima dan akui keadaan-keadaan kita yang sulit, bahwa memang kita mengalami yang namanya masalah, kita mengalami pencobaan, kita kecewa, kita patah hati, kita sangat berduka, kita sangat sedih dengan keadaan ini, ya. Kita akui, kita terima itu, kita akui, ya. Selama kita menolak hal itu, enggak, selama kita enggak terima, kenapa ini harus terjadi begini, kenapa harus begitu, selama kita enggak terima, sulit untuk kita katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sulit kita menaikkan, mengembalikan pujian kepada Tuhan, memuliakan Dia di saat kita dalam masalah atau cobaan yang berat. Sulit bagi kita untuk katakan, Tuhan, semua yang menjadi milikku adalah kepunyaan. Sulit kalau kita tidak pernah mengakui bahwa apa yang kita miliki itu semua adalah pemberian Tuhan, ya. Jadi ketika kita berada dalam beban atau cobaan yang berat, ya, supaya kita mampu mengatakan bahwa
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, kita akan mampu kalau yang pertama kita menerima dan kita mengakui, ya, bahwa keadaan-keadaan kita memang sulit saat ini. Kita sedih, kita kecewa, ya, kita benar-benar sangat-sangat berduka. Ya, kita harus mengakui keberadaan kita. Ayub 7, kita baca dalam Ayub 7 ayat 11. Ayub 7 ayat 11 dikatakan, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Pasal 10 ayat 1, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ayub tidak pernah menyembunyikan kepedihan yang menguasainya. Ya, ayat-ayat yang kita baca tadi itu mengungkapkan perasaannya. Ya, dia tidak pernah menyembunyikan kalau dia memang lagi sedih, lagi kecewa, ya, lagi mengalami tekanan, dia ngomong, dia akui, ya, dia akui. Emosinya menunjukkan bahwa dia manusia biasa dan bahwa ia mengasihi keluarganya. Ya, dia katakan itu, ya, akui, ya, dia akui, dia ungkapkan, dia terima. Kondisi saya seperti ini. Kalau kita memang kecewa, kita kan, Tuhan, aku kecewa dengan keadaan ini. Aku berduka dengan keadaan ini. Jiwaku merana dalam situasi ini. Aku benar-benar hilang pegangan. Aku benar-benar lemah, Tuhan, dengan keadaan ini. Ya. Terima dan akui keadaan-keadaan kita yang sulit. Ya, terima. Ya, jangan kita menolak. Kenapa ini jadi begini? Kenapa? Kita terima dulu memang. Dan kita boleh ungkapkan perasaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku benar-benar sedih saat ini. Ya. Bukan katakan, Tuhan kenapa begini? Kenapa begitu? Aku nggak terima nih. Gini. Tapi Tuhan, memang aku sedih saat ini. Aku kecewa, Tuhan. Aku sedih, aku bersusah hati, Tuhan. Aku tertekan, Tuhan. Ya. Ayub tidak menyembunyikan kepedihan yang menguasainya. Ya, kalaupun kita utarakan itu, emosi itu adalah ciptaan Tuhan. Kita nggak akan berdosa banget kok kalau kita mengungkapkan emosi kita, perasaan kita di hadapan Tuhan, tentang hati kita, tentang perasaan kita, tentang diri kita, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tak boleh kok katakan, ya, tak nerima. Sekarang saya sedih, Tuhan. Sekarang saya duka cita, Tuhan. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan harta, saya kehilangan keluarga yang aku kasih, yang kita sayangi. Ya, kita akui itu di hadapan Tuhan. Ya, terima dan akui keadaan-keadaan itu. Yang kedua, akui bahwa otoritas tertinggi Allah atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Akui bahwa otoritas tertinggi itu ada pada Allah. Ayub 9 ayat 4. Ayub 9 ayat 4. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Ya, siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa berkeras hati, nggak mau terima, ya, keadaan ini, ya, lalu dia akan selamat? Enggak akan. Satu-satunya terima, ya, terima dan akui bahwa otoritas itu ada kepada Tuhan yang mempunyai segalanya,
yang sudah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi jangan pernah memiliki hidup ini. Kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus, dan kita bukan milik kita lagi. Dan semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan, ya. Dan kita harus menerima, ya, bahwa otoritas Allah ada di atas hidup kita dan semua yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Ayub telah kehilangan harta kekayaannya, keluarganya, kesehatannya, tetapi ia bereaksi dengan benar terhadap Allah dengan mengakui otoritas tertinggi Allah atas segala sesuatu yang diberikan kepada Ayub. Ya. Dia bereaksi dengan benar. Ya. Dia menderita, dia kehilangan harta kekayaan, dia kehilangan keluarganya, anak-anaknya, ya. Bahkan dia kehilangan kesehatannya, ya. Tapi dia bereaksi atau bersikap yang benar terhadap Allah dengan mengakui bahwa otoritas tertinggi itu ada di tangan Allah. Haleluya. Jadi apa saja bisa dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, di dalam ayat Ayub 19 ayatnya yang ke-25, yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ya, bagaimana kita bisa, ya, bagaimana kita bisa mengakui atau berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita melihat kepada Ayub bahwa yang pertama, dia tidak menyembunyikan kesedihannya. Dia mengakui, dia menerima dan mengakui apa yang terjadi dalam kehidupannya, ya. Dia mengakui itu. Dia menunjukkan bahwa dia manusia biasa, ya, punya perasaan, ya, dan dia akui semua yang terjadi dalam hidupnya. Dia nggak menolak, dia nggak menyimpannya, tapi dia akui di hadapan Tuhan dengan keluhannya, ya, dengan emosi-emosi perkataan yang dia keluarkan untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, ya. Dia menerima keadaan-keadaan itu. Dia menerima bahwa dia sekarang memang mengalami keadaan yang sulit. Dia ungkapkan, saya sedih, saya benar-benar kehilangan. Itu menunjukkan bahwa itu dia manusia, manusia biasa, ya. Dia bukan manusia hebat, manusia yang masih mempunyai kelemahan, kekurangan. Ketika cobaan datang, dia diakui bahwa itulah manusia yang lemah, ya. Dia mengalami kesedihan, tapi itu dia ungkapkan kepada Tuhan. Dia sampaikan kepada Tuhan. Dia jujur, ya. Dia tidak menyembunyikan, dan dia nggak menyembunyikan dalam hatinya dan menutupinya dengan memuji Tuhan, puji Tuhan, nggak apa-apa Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi dia akui itu. Saya dalam keadaan seperti ini, ya. Tapi dia menyadari bahwa itu otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan. Makanya dia bereaksi dengan benar, ya. Dia bereaksi dengan benar, ya, terhadap Allah. Dia tidak melawan Allah, walaupun istrinya sudah katakan, ngapain kamu udah susah begini, kenapa kamu masih mau menyembah Tuhan Allahmu, kutukilah Allahmu. Tapi dia tidak. Dia bereaksi benar terhadap Allah, ya, dengan mengakui, siapakah yang dapat melawan, berkeras hati di hadapan Allah? Dapat
mereka yang berkeras hati itu diselamatkan, mengalami keselamatan? Nggak bisa. Dia tahu bahwa Tuhan punya otoritas. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya, ya, terima saja, sebab itu otoritas Tuhan, semua milik Tuhan yang diberikan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita, ya. Kalau kita benar-benar menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang kuat, ya, melihat yang tidak kelihatan, nah ini waktunya kita rela mengalami cobaan yang berat seperti Ayub, ya. Dan Ayub tahu, dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena Ayub tahu bahwa penebusku hidup. Jadi di tengah-tengah cobaan dan penderitaan, Ayub dengan iman yang besar kepada Allah, percaya bahwa Allah dengan penuh kasih akan datang dalam hidupnya untuk melindungi dia, membela dia, dan menolong dia pada masa-masa yang sulit itu, dan membenarkan dia. Ya, kata penebus di zaman Alkitab adalah seorang, artinya adalah seorang kerabat yang penuh kasih, datang untuk melindungi, membela, dan menolong, serta membenarkan kerabatnya yang menderita. Itulah yang dia gambarkan tentang Allah. Tapi penebusku hidup, ya. Penebusku hidup, ya. Jadi dia yang akan datang untuk menyatakan kasihnya, melindungi dia, membela dan menolong, serta membenarkan Ayub. Haleluya. Dia katakan, penebusku hidup. Dia akui penderitaannya, dia akui setiap apa yang dia alami saat ini, dan dia akui bahwa ada otoritas Allah, ya. Dan dia akui bahwa penebusnya hidup. Tuhan itu hidup. Kalau Tuhan izinkan dia saat ini dalam cobaan yang berat, Tuhan juga yang penuh kasih itu akan membela dia, menolong dia, membenarkan dia, mengangkat dia. Dan luar biasa apa yang terjadi, ya, ketika dia benar-benar menerima cobaan yang berat ini, dan dia tetap bereaksi yang benar terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dia tidak menyangkal Tuhan, dia tidak menolak Tuhan, dia tidak melawan Tuhan, ya. Dia tidak lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tetapi dia bereaksi dengan benar, ya. Dia mengakui bahwa Engkau penebusku yang hidup. Engkau pula yang akan menolong, membela, dan mengangkat, membenarkan dia. Luar biasa. Dan benar itu terjadi. Kalau kita baca selanjutnya ayat-ayat peristiwa Ayub ini, Tuhan kembalikan 10 kali lipat apa yang pernah hilang dari hidupnya. Tuhan pulihkan dia. Luar biasa, Tuhan sembuhkan dia, luar biasa. Tuhan kembalikan ke harta kekayaan, kehormatannya, keluarganya yang tadinya sudah menjauhkan dia. Tuhan balikan, memberikan anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng, yang cerdas, melebihi daripada anak-anak yang pertama. Luar biasa, Tuhan kembalikan. Inilah iman yang melihat kepada yang tidak kelihatan, ya. Artinya iman rela mengalami cobaan yang berat. Karena di balik cobaan itu, ketika kita tetap terus bertahan dan tetap terus percaya dan tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan balikan itu luar biasa. Apa yang tidak pernah terpikirkan, Ayub mendapatkan kekayaan yang berlimpah-limpah. Ayub mendapatkan kembali anak-anaknya yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih cerdas, lebih luar biasa. Dan Allah mengembalikan tubuhnya yang sehat. Luar biasa. Haleluya.
Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari saat ini. Saya tidak tahu cobaan apa yang telah datang dalam kehidupanmu sepanjang hidupmu sampai saat ini. Ya. Mungkin engkau kehilangan pekerjaanmu yang merupakan peganganmu untuk masa depanmu. Mungkin engkau kehilangan usahamu, ya, perusahaanmu, ya, tokomu, atau apa saja yang engkau miliki. Mungkin engkau kehilangan orang yang engkau kasihi. Berat rasanya hidup ini. Dan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apa reaksi kita? Apakah kita mengeluh dan kabur, lari, tinggalkan Tuhan? Ngapain saya mau menyembah Dia? Ngapain saya mau setia sama Dia? Ngapain kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Ngapain? Ataukah kita menyadari, ya, sebagaimana Ayub menyadari bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di mana ketika itu memiliki makna bahwa segala yang kita miliki, bahkan hidup ini, itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan punya otoritas di atas seluruh hidup. Jadi Tuhan mau melakukan apa saja, itu haknya Tuhan. Kita tidak punya hak, ya. Dan kita harus memuji Tuhan, kembalikan pujian kepada Tuhan. Seperti Ayub, dia kembalikan pujian. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia kembalikan pujian. Tapi dalam proses itu, dia harus mengakui bahwa benar, saya ini sedang menderita Tuhan. Saya gak bisa membohongi diri saya Tuhan. Saya menderita, saya sedih Tuhan. Saya tertekan Tuhan. Tapi saya gak mau tinggalkan Engkau. Saya tetap percaya Engkau. Saya tetap mengabdi kepadamu Tuhan. Saya tetap mau setia kepadamu Tuhan. Sebab saya tahu bahwa Engkau hidup. Dan Engkau bisa mengembalikan itu berlipat-lipat ganda dalam hidupku. Seperti Ayub. Penebusku hidup. Sehingga dia katakan, walaupun dagingnya habis dan tinggal tulang pun, aku tetap melihat Tuhan. Luar biasa itu, ya. Kalau boleh saya terjemahkan, sekalipun semua habis, bahkan tulang hidupku hancur, aku akan melihat Tuhan. Artinya aku tetap terus ada bersamamu Tuhan. Sebab penebusku hidup. Artinya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan mengangkat, dan Tuhan akan kembalikan apa yang pernah hilang itu berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan akan membenarkan kita. Luar biasa. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup, jangan pernah engkau menyangkali Tuhan. Jangan pernah engkau berpaling dari panggilan Tuhan. Jangan pernah engkau tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah engkau coba lari dan melawan Tuhan. Tapi biarlah engkau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengatakan, Tuhan, Engkau yang memberi semua itu dalam hidupku. Dan kalau Tuhan mengambil itu, terpujilah nama Tuhan. Selalu memuji Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu penebus kita hidup, dan Dia bisa pulihkan itu menjadi lebih baik dan sangat baik. Karena Tuhan akan membuat pada akhirnya segala sesuatu menjadi baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan penebusku hidup, Dia benar-benar hidup, dan Dia berkuasa untuk menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita rela
mengalami cobaan yang berat. Itulah iman. Amin. Saudara rela mengalami cobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita seperti yang dialami oleh Ayub. Ya mungkin tidak sehebat Ayub, tapi kita sudah merasa payah, kita sudah merasa susah, kita sudah merasa sedih yang luar biasa. Akui itu di hadapan Tuhan dan tetap tinggal di dalam Dia. Ya, akui memang, tapi kita tetap tinggal di dalam Dia. Bahkan lebih lagi, kita buat persekutuan lebih lagi dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri. Semakin kita mengakui benar Tuhan, itu otoritasmu, Engkau bisa lakukan apa saja, sebab Engkau yang berhak dalam seluruh kehidupanku dan semua yang aku miliki. Aku gak bisa menolaknya itu, karena otoritas ada di tanganmu Tuhan. Dan aku percaya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan pada akhirnya kami akan melihat Tuhan yang besar bekerja dalam hidup kita, menggantikan suasana sedih kita, rasa kehilangan kita, ya, duka kita yang selama ini kita alami. Tuhan ganti dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan, dengan berkat yang melimpah dari Tuhan, dengan kemenangan yang berlimpah dari Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberkati hidupmu saat ini. Ya, percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita dan sangat baik buat kita. Amin. Iman, rela mengalami cobaan yang berat sekalipun. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Carilah orang-orang yang hebat, yang memiliki iman yang kuat. Iman yang melihat yang tidak kelihatan, melihat yang tidak kelihatan. Itulah iman kita. Puji Tuhan. Mari, sebelum kita berdoa untuk jemaat Tuhan dan semua kita, saya berdoa. Mari kita angkat satu pujian lagi untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya tahu setiap kita punya beban cobaan yang berat. Mari kalau engkau mau, engkau dilepaskan dari segala cobaan yang berat itu. Engkau boleh taruh tangan di dadamu, tangan kananmu di dadamu, dan engkau akui semua perasaan hatimu saat ini kepada Tuhan. Akui bahwa akibat daripada cobaan yang berat ini ada kepahitan dalam hatiku Tuhan. Ada kesedihan yang dalam hatiku Tuhan. Ada kesusahan yang berat dalam hatiku. Akui itu di hadapan Tuhan. Akui bahwa otoritas Tuhan di atas hidup kita, karena semua hidup dan milik kita adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan dalam hidup kita. Jadi adalah hak Tuhan kalau Tuhan mau mengambil semua itu. Sebab aku percaya Tuhan bisa mengembalikan lebih daripada itu buat kita. Karena penebus kita hidup. Haleluya. Haleluya. Dan ketika kita mengakui semua perasaan hati kita kepada Tuhan, kita bereaksi yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, walaupun saya sedih, saya kehilangan, saya berduka, saya kecewa, saya mengalami kepedihan yang dalam, tapi saya tidak akan tinggalkan Engkau. Saya akan semakin mendekatkan diri kepadamu. Saya akan tetap setia kepadamu. Saya akan tetap menjunjung tinggi Engkau, memuji, menyembah Engkau, dan saya tidak mau terpisah dari Engkau. Saya akan datang dan berseru kepadamu Tuhan, dan menyatakan bahwa penebusku hidup, bahwa Engkau sendiri yang akan menolong saya, bahwa Engkau sendiri yang akan mengangkat saya, bahwa Engkau sendiri yang akan memulihkan saya, bahkan Engkau sendiri yang akan membenarkan saya, memulihkan saya, dan Engkau sanggup untuk mengembalikan berlimpah-limpah apa yang hilang dalam hidup saya. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, sebab kami tahu bahwa penebus kami, Engkau adalah hidup. Kalau saat ini kami bersusah hati, kalau saat ini kami sedih, kami kecewa, perasaan kami bercampur rasa Tuhan, tapi satu hal yang ada di dalam hati kami, itulah iman kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami tidak akan pernah lari dari panggilan-Mu. Kami tidak akan pernah menjauh daripada-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah mampu melawan Engkau. Kami akan tetap tunduk kepadamu Tuhan. Kami akan tetap setia kepadamu Tuhan. Kami tetap akan mengabdi kepadamu Tuhan. Kami akan tetap kembalikan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak terus-menerus memberikan kepada kami pencobaan yang berat, yang tidak pernah terus-menerus membuat kami menderita. Karena akan tiba saat dan waktunya Engkau akan membuat segala sesuatu indah buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap orang percaya mendengarkan firman ini, mereka dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Beban-beban mereka diganti dengan berkat-berkat-Mu Tuhan.
Saat ini Tuhan, apapun masalah mereka, apapun cobaan yang datang dalam hidup mereka, ketika mereka berseru kepada Tuhan saat ini dan berdoa, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, maka pertolongan Tuhan datang dalam hidup mereka. Biar hari ini ada kemenangan besar yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, yang menunjukkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Keluarga rumah tangga mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak cucu mereka yang bersekolah menghadapi pelajaran-pelajaran lewat online supaya tidak menjemukan, tapi mereka tetap dibangkitkan semangat mereka untuk belajar. Dan mereka menjadi orang-orang yang hebat, yang cerdas, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap berjalan bersama dengan kami, mendampingi kami siang dan malam. Kemanapun kami pergi, Engkau selalu mengawasi setiap langkah hidup kami. Dan apa saja yang kami kerjakan bersama dengan-Mu Tuhan, Engkau buat berhasil. Hidup kami mapan, hidup kami penuh dengan sukacita, hidup kami penuh dengan keberhasilan, hidup kami penuh dengan kesehatan, hidup kami benar-benar menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga. Biar sepanjang minggu berjalan ke depan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun dan jaga lindungi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala virus-virus penyakit apapun, terutama COVID-19 ini. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pergumulan bangsa ini supaya Tuhan tolong mampukan kami melewati masa-masa yang sukar, cobaan yang berat ini. Dan kami tetap berfokus kepada Tuhan, kepada kuasa dan kekuatan Tuhan. Kami tetap mempercayai bahwa Engkau penebus kami yang hidup. Dan biar bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang tersebar di seluruh daerah penjuru bangsa ini Tuhan, Engkau lawat dan pakai luar biasa, menjadi surat kiriman yang terbuka, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Gereja-gereja Tuhan yang berdiri mengumandangkan Injil firman Tuhan yang hidup, menjadi berkat, menjadi terang-Mu Tuhan, untuk menerangi bangsa ini sehingga Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berkatilah pemerintah kami, mulai daripada Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri, MPR, DPR, pemimpin-pemimpin daerah, mulai daripada gubernur sampai kepada RT, RW Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi dari setiap orang-orang jahat yang coba menghancurkan bangsa ini. Kami doa dalam nama Yesus supaya mereka boleh bertemu dengan Tuhan, sehingga Indonesia damai, aman, tentram dalam berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini karena kami percaya Engkau melawat setiap keluarga kami, setiap pribadi yang membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia keselamatan melalui Yesus Kristus, serta penghiburan kuasa urapan Roh Kudus akan senantiasa tinggal menyertai kita sekalian sepanjang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang di atas awan yang permai untuk menjemput setiap saleh-salehnya, termasuk saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kepada jemaat Duta Firman, jangan lupa bahwa hari Selasa ada komsel 7:30 malam melalui Zoom, dan juga hari Kamis 7:30 malam ada doa malam bersama. Jangan lupa yang bertugas supaya mempersiapkan diri, dan yang belum bergabung supaya bergabung. Kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya
sebagai gembala sidang GSY Duta Firman, mewakili para pengerja dan juga jemaat Duta Firman, mengucapkan turut bersimpati, berempati atas meninggalnya Ibu Diana Besilonda yang sudah dipanggil Tuhan pulang. Kami kehilangan teman sekerja, tapi kami percaya dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Buat Pak Jerry dan Joshua, tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap terus setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.